Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matihi tatimmu shalihat. Thumma alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. وقد قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam satu kesempatan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ad-dunya la tasfu lil mu'minin." Dunia ini tidak pernah jernih buat orang-orang yang beriman. Artinya para jamaah sekalian, bahwasanya hidup ini, lebih-lebih orang-orang yang beriman ini tidak akan pernah sepi dari masalah. Semakin tinggi nilai keimanan seseorang, maka semakin besar pula masalah yang akan dihadapinya. Oleh karenanya jangan pernah bermimpi kita ini jauh dari masalah. Kemana saja kita akan selalu bertemu. Di rumah ada masalah, di luar ada masalah, di tempat kerja kita dan seterusnya. Tidak mungkin kita akan terhindar dari masalah kecuali kematian itu datang pada kita. Itu pun juga masih masalah karena kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan di dunia ini. Hadirin rahimakumullah. Karena masalah itu adalah sesuatu yang pasti ada pada diri kita. Karenanya jangan pernah takut dengan masalah. Tapi takutlah kita ini salah untuk menyikapi masalah. Sebab ketika kita ini benar menyikapi masalah itu jadi masalah buat kita. Tapi kalau kita salah dalam menyikapinya, berdampak yaitu kesusahan barangkali pada diri kita ini. Nah, karenanya pada kesempatan siang hari ini kami ingin sampaikan kenapa Allah berikan masalah itu pada kita. Untuk apa Allah berikan masalah-masalah itu pada kita. Harapan kami dengan menyampaikan ini, mudah-mudahan terhadap masalah kita bisa bersahabat, bahkan kita bahagia dengan adanya masalah itu. Yang pertama para jamaah sekalian, masalah itu diberikan oleh Allah kepada kita karena Allah ingin menyempurnakan nikmat yang telah diberikan kepada kita. Barangkali kita semua tidak menghendaki lampu di rumah kita padam. Tetapi jika itu terjadi, coba kita rasa-rasa. Taruhlah 3 hari saja lampu padam di rumah kita, di lingkungan kita. Kipas tidak nyala, lampu tidak nyala. Mandi yang biasa mungkin pakai pompa air, ini tidak bisa. Kita yang biasanya tidur pakai AC sehingga tidak bisa tidur. Apa yang kita rasakan pada hari yang keempat ketika lampu itu nyala? Subhanallah, bersyukurnya luar biasa kita. Padahal kalau kita mau merenung, mau berpikir apa bedanya hari keempat pada saat nyala dengan sebelum lampu padam, kondisinya sebenarnya sama, tapi rasa syukurnya berbeda lantaran kita mengalami masalah yang namanya lampu padam. Saat kita sehat seperti ini, kita mungkin tidak pernah berpikir yang namanya kesehatan kita, gigi kita, kepala, telinga, mata, mulut, dan lain-lainnya. Coba misalnya 3 hari saja gigi kita ini sakit, makan tidak nikmat, tidur tidak nyenyak, terdengar suara keras sedikit sudah mau marah, emosi naik.
Coba para jamaah sekalian, apa yang kita rasakan pada hari di mana saat itu kita sembuh dari sakit gigi? Nikmat sekali. Lalu apa bedanya? Yaitu kondisi saat kita ini sembuh dari sakit gigi dengan sebelum sakit. Sebenarnya sama, tapi kita lebih bisa mensyukuri ketika masalah itu datang pada kita. Maka sesungguhnya masalah itu Allah berikan pada kita karena Allah ingin sempurnakan nikmat kepada kita. Jujur saja, kalau hidup ini monoton, mungkin kita sudah akan jenuh, bosan. Tapi dengan adanya variasi itulah kenikmatan itu akan timbul dan tenggelam. Yang kedua, para jamaah sekalian, kenapa Allah berikan masalah kepada kita? Orang-orang yang mungkin ada orang yang baik, ada pula orang yang tidak baik. Jadi pengurus masjid mungkin kadang-kadang lancar, tapi kadang-kadang juga ada saja jamaah yang menjadi rintangan kita. Kenapa itu ada pada diri kita? Perlu kita ketahui bahwasanya masalah itu Allah berikan karena Allah ingin angkat derajat kita agar kita menjadi orang yang lebih mulia. Coba kita renungkan, andai kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik, mungkin kita hari ini tidak memujinya. Tapi hari ini kita katakan luar biasa Rasulullah diludahi oleh orang kafir, di mana saat yang meludahi itu sakit, beliau justru orang pertama yang menjenguknya. Coba kalau yang diludahi itu kita. Kok ada ya orang yang baik hatinya seperti Rasulullah? Itu muncul karena ada orang yang tidak baik. Coba kalau tidak ada orang yang meludahi, apakah kita akan memujinya? Saat Rasulullah dilempari oleh orang-orang di Taif dan Rasulullah tidak membalasnya, justru malaikat ketika menawarkan bagaimana Muhammad kalau gunung ini aku timpahkan kepada mereka, Rasul justru tidak berkenan. Jangan. Sesungguhnya mereka melakukan seperti itu karena mereka tidak faham saja. Kalaupun faham, insya Allah tidak seperti itu. Bahkan didoakan oleh Rasulullah, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah, berikan petunjuk kepada mereka karena mereka tidak mengetahui. Masya Allah. Karena masalah-masalah itulah Rasul menjadi mulia. Coba kita lihat bagaimana Nabi Ayub diberi masalah berupa sakit yang tidak kunjung sembuh. Dan saat diuji dengan sakit itu beliau begitu sabarnya, ibadahnya pun juga tidak surut. Sehingga kita sampai hari ini mengatakan luar biasa Nabi Ayub. Kalau misalnya Nabi Ayub tidak diberi masalah berupa sakit itu, apakah kita akan memuji hari ini? Bagaimana Asyiyah, istri Fir'aun laknatullah, ya, kita sampai hari ini katakan luar biasa Asyiyah, padahal suaminya seorang yang dolimnya luar biasa, tapi dia tetap teguh dalam keimanannya. Coba kalau dia tidak diuji dengan adanya Fir'aun yang seperti itu, apakah kita akan memuji seperti ini? Maka masalah itu diberikan oleh Allah karena Allah ingin angkat derajat kita agar kita semakin mulia. Dan yang ketiga, para jamaah sekalian, kenapa Allah berikan masalah kepada kita? Banyak dosa-dosa yang kita lakukan, para jamaah sekalian, dan banyak pula dosa-dosa yang telah kita lakukan itu tidak bisa dihapus barangkali oleh sholat kita, puasa kita. Karena sholat kita belum tentu diterima, puasa kita belum tentu diterima, bahkan haji kita belum tentu diterima. Tapi tidak sedikit dosa-dosa yang kita lakukan itu menjadi hilang karena kesabaran kita di dalam menghadapi ujian Allah. Kalau kita buka di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dikatakan barang siapa yang berjalan lalu ada dia kena duri dan ia sabar atas duri yang menancap itu, maka duri itu membersihkan dosa-dosa kecilnya. Kalau duri saja membersihkan dosa-dosa kecil kita, lalu bagaimana dengan masalah-masalah yang lebih besar? Oleh karenanya para jamaah sekalian, kita sangat butuh adanya masalah-masalah itu. Bahkan orang yang faham terhadap masalah atau ujian, ketika ia hidupnya tanpa masalah, dia akan bertanya, wahai Allah, salah apa kau tidak menguji kami? Sebagaimana kita sebagai orang tua, kalau anak kita tidak diikut sertakan dalam ujian sekolahnya, mungkin kita akan protes datang ke sekolah, wahai ibu guru, pak guru, salah apa anak kami sehingga tidak kau sertakan di dalam ujian? Kalau anak saya tidak ikut ujian, lalu
kapan anak saya akan naik? Bagaimana saya katakan anak saya itu sukses dan tidak kalau tidak ada ujian? Inilah para jamaah sekalian, mudah-mudahan kita tidak salah di dalam menyikapi masalah, tidak salah menyikapi ujian, karena sesungguhnya Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Ini yang terpenting, Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Maka sesuatu yang seolah-olah tidak baik untuk kita, kadang itu kita sangat membutuhkan. Sebaliknya, sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita senangi, kadang-kadang itu justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sekelumit khutbah ini menjadi pengingat untuk kita semua, agar kita mampu untuk melihat hikmah yang terkandung dari setiap masalah, ujian atau musibah yang menimpa kita. Semua yang sesuatu yang kita tidak kehendaki, sesungguhnya semua itu adalah ketentuan Allah dan semua pasti baik untuk kita. Kalaupun kita selama ini susah, hanya kita belum tahu saja rahasia kenapa Allah berikan itu pada kita. Inilah sedikit khutbah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha waf'alul khairati wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibullah ibadallah ila ma hadakum wa sallu wa sallimu 'ala man bihillahu hadakum. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'in wa arda'anna mahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat wa ghafir dhunubi wal khati'at. Allahumma ij'al awladana ulama'is salihin mutta'ina barna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna wa iyyahum husnal khatimah wa sa'adata syahadata bid-darani ya rabbal alamin. Allahu latifum ibadi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahumma inna nas'aluka taubatan wa dawamiha ya Allah wa na'udzubika minal ma'siyati wa asbabiha ya Allah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad rahmatan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma sallimna min qaranai Allah. Allahumma sallimna min qaranai Allah. Allahumma sallimna min qaranai Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.